Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Mei 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Nana yang lagi nunggu di ruang tunggu, dia juga ngomong kepada Dewa, coba Mas Dewa tepungin Kak Fajar karena Kak Fajar sangat sok sekali, coba sadarin sama Mas Dewa, kata Nana kepada Dewa. Lalu dia ngomong kepada Nana, enggak mungkin itu Nak, kamu tahu sendiri kan Pak Fajar dia sangat marah kepada saya, kata Dewa kepada Nana. Kalau enggak kita minta bantuan kepada Pasha juga kan kamu tahu Pasha kan lagi sibuk mencari Lula, tapi saya akan coba, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita Dewa juga langsung pergi dari hadapannya Nana. Lalu pas jauh sudah dari tempat itu, Dewa juga langsung menelepon Pasha. Lalu di sisi lain di sini, Pasha yang masih mencari Lula ada di pinggir sungai. Dia juga terus-terusan memanggil istrinya yaitu Lula. Tiba-tiba menerima telepon dari Dewa. Lalu Pasha juga ngomong kepada Dewa, ada apa Dewa? Bagaimana dengan keadaan Lia? Kata Pasha kepada Dewa. Pasha sudah ngomong kayak gitu. Di sini Dewa juga menceritakan semuanya kepada Pasha dan terlihat Dewa juga langsung ngomong kepada Pasha, saya perlu bantuan kamu Pasha. Kamu tolong datang ke kantor saya Nana, kamu tolong tenangkan Pak Fajar, kata Dewa kepada Pasha. Singkat cerita di sini Dewa juga sudah mengatakan semuanya kepada Pasha dan Pasha juga dia ngomong kepada Dewa, ya udah saya akan pergi langsung ke kantornya Pak Fajar, kata Pasha. Di sini Dewa juga bilang terima kasih kepada Pasha dan dia juga langsung menghampiri Nana lagi. Lalu di sisi lain di ruang rawatnya Balia, di sini dokter yang lagi memeriksa dan di sini dokter juga dia melihat keadaan pasien sangat kritis yaitu Balia. Di sini dokter juga dia harus bicara sama keluarganya karena dia harus dipasang ventilator, kata dokter. Lalu di sini juga dokter juga keluar dari ruang rawatnya Balia dan di sisi lain di ruang tunggu di sini Balia, Tante Saras sama para buana dan Dewa dan Nana. Di sini juga Tante Saras juga ngomong kepada para buana, kenapa kok dokter lama amat, kata Tante Saras kepada Bu Farah. Gak lama kemudian dokter juga keluar, siapa di mana keluarganya, kata dokter kepada Bu Farah. Di sini juga dokter sudah ngomong nanya siapa keluarganya. Di sini Tante Saras juga dia langsung bangun dari duduknya, saya ibunya Dok, kata Tante Saras. Lalu di sini Tante Saras juga ngomong kepada dokter, bagaimana dengan keadaan anak saya Dok, kata Tante Saras kepada dokter. Di sini juga dokter ngomong kepada Tante Saras bahwa Mbak Cornelia masih dalam keadaan kritis, sangat-sangat kritis, kata dokter. Tapi saya minta persetujuan dari pihak keluarga karena pasien harus dipasang ventilator, kata dokter kepada Tante Saras. Pas mendengar kayak gitu di sini Tante Saras juga langsung ngarumpuyuk, dia juga mewek di pangkuannya para buana. Lalu di sini para buana juga dia ngomong kepada Tante Saras, kamu harus menyetujui masalah ini, itu demi kebaikannya Lia, kata Bu Farah. Di sini Nana sama Dewa cuma melihatin aja dan terlihat Bu Farah juga ngomong lagi kepada Tante Saras bahwa kamu itu harus menyetujuinya, itu demi kebaikan Lia, kata para buana kepada Tante Saras. Lalu di sini Tante Saras juga ngomong kepada dokter, pokoknya lakukan yang terbaik buat anak saya Dok, kata Tante Saras kepada dokter. Ya udah kalau gitu nanti ada berkas yang harus ditandatangani oleh pihak keluarga, kata dokter kepada Tante Saras. Lalu di sini dokter juga langsung masuk lagi ke ruang rawatnya Balia dan dokter sudah masuk. Di sini gak lama kemudian keluarlah suster yang dia juga membawa berkas yang harus ditandatangani oleh Tante Saras. Lalu di sini terlihat suster juga dia mengasihkan berkas itu kepada Tante Saras dan para buana ngomong kepada suster, itu apa, kata para buana. Di sini suster juga dia ngomong kepada para buana, ini berkas yang harus ditandatangani oleh pihak keluarga karena pasien harus dipasang ventilator, kata suster kepada Bu Farah. Di sini juga berkas itu diambil dan di sini Tante Saras juga menandatangani berkas itu, menyetujui apa yang terbaik, kata dokter.
Lalu sini dia sudah menandatangani berkas itu, dia juga mengasihkan lagi kepada suster. Suster juga langsung dia masuk ke dalam. Pas suster sudah masuk ke dalam, di sini si para buana dia monyong-monyong, dia ngomong kepada Nana, kenapa kamu megang-megang HP? Kamu mau nelpon Fajar? Kamu tahu kan Saras ini tidak suka Fajar ada di sini. Mau Fajar berkelahi lagi di sini, ribut lagi, kata para buana kepada Nana. Di sini Nana juga dia ngomong kepada para buana, Kak Fajar harus tahu masalah ini, mah, kata Nana. Di sini juga dia juga ngomong kepada Bu Farah, iya mah, Fajar harus tahu masalah ini. Tapi di sini Tante Saras dia ngomong kepada dia, pokoknya saya tidak sudi kalau Fajar ada ke sini. Kamu harus mengerti saya, kata Tante Saras kepada Dewa. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar juga sampailah ke kontrakannya, dan pas sampai ke kontrakannya dia duduk di depan pintu kontrakannya Mbak Lia sambil dia mengulang. Tapi dia juga dalam hatinya, singkat cerita dia juga ngomong, saya harus pergi ke kantor Cahaya Nanda, kata Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar juga sampailah ke kantor Cahaya Nanda. Di sini dia melihat persiapan pesta pernikahannya sudah siap. Di sini juga dia sangat-sangat sedih. Lalu dia juga langsung dia sambil memandangi foto dan persiapan untuk pernikahan dia karena digagalkan oleh si Tante Saras. Lalu gak lama kemudian datanglah karyawannya. Lalu di sini karyawannya juga belum tahu bahwa Bali itu mengalami kecelakaan, dan di sini Bajihan nanya kepada Pak Fajar, kenapa Pak Fajar kok kayak sedih kayak gitu? Ada apa Pak? Kata Bajihan. Tapi di sini Pak Fajar dia diam aja, dia tidak menjawab pertanyaannya Bajihan. Gak lama kemudian datanglah Pasha. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada Jihan sama karyawannya, pokoknya kamu jangan ganggu dulu Pak Fajar. Pak Fajar hari-hari ini jangan dulu diganggu, kamu mendingan kerja aja sekarang, kata Pasha kepada Jihan sama karyawannya. Singkat cerita karyawannya juga sama Bajihan juga dia kerja lagi. Lalu di sini Pak Pasha juga di sini dia menghampiri kepada Pak Fajar ke ruang kerjanya, dan di sini Pak Fajar ngomong kepada Pasha, ada apa kamu Pasha ke sini? Saya masih belum mau bicara sama orang lain, kata Pak Fajar kepada Pasha. Lalu di sini Pak Pasha juga ngomong kepada Pak Fajar, saya cuma bilang kepada Pak Fajar harus kuat, saya turut sedih, kata Pasha kepada Pak Fajar. Ya udah saya mau pergi Pak Fajar, kata Pasha kepada Pak Fajar. Di sini juga Pasha juga dia langsung pergi dari hadapannya Pak Fajar. Pas dia mau pergi dia juga menengok sambil dia melihatin Pak Fajar yang lagi mengulang, dan dalam hatinya dia bicara, mending Pak Fajar masih kelihatan kokoh ada, tapi istri saya entah ada di mana dan entah selamat dan enggak, kata batinnya Pasha. Lalu Pasha juga langsung pergi dari ruangannya Pak Fajar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu rumah tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.